Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya John Adityo dengan NPM 225414110 akan menjelaskan tentang teori kemungkinan. Tentang perbandingan genetik, pasti akan berhubungan dengan menghitung besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi suatu atau akan muncul. Dalam genetika kemungkinan yang dihitung adalah kemungkinan memisah dan bergabungnya gamet, atau lebih spesifik, memisah atau bergabungnya alel. Hal seperti ini berarti kemungkinan munculnya suatu fenotip atau genotip pada suatu individu. Kemungkinan adalah suatu istilah untuk menunjukkan ketidakpastian. Artinya segala sesuatu yang tidak pasti terjadi dapat disebut mungkin akan terjadi, walaupun mungkin juga tidak akan terjadi atau belum tentu terjadi. Kemungkinan seringkali disebut dengan nama lain seperti probabilitas, kebolehjadian, peluang, dan sebagainya. Harapan akan terjadi suatu peristiwa tidak sama untuk setiap peristiwa dan setiap waktu. Oleh karena itu, besar kemungkinan suatu peristiwa yang berbeda dapat sama dapat sama dan dapat pula berbeda. Besar teori kemungkinan, ada teori kemungkinan terjadi suatu peristiwa, kemungkinan terjadi dua peristiwa yang bebas, dan kemungkinan terjadinya dua peristiwa yang terkait. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang diharapkan sama dengan perbandingan jumlah peristiwa tersebut dengan jumlah seluruh peristiwa. Ada formula matematiknya, yaitu Kx sama dengan X per X tambah Y. Kx yang berarti besar kemungkinan terjadinya suatu peristiwa X, dan X plus Y itu jumlah seluruh peristiwa yang mungkin terjadi, yaitu peristiwa X dan peristiwa Y. Kemungkinan terjadinya dua peristiwa yang bebas, kemungkinan terjadi dua peristiwa atau lebih secara bersamaan dengan hasil kali besarnya memungkinkan dari masing-masing peristiwa. Ada formula matematiknya, yaitu K, X, dan Y sama dengan Kx kali Ky. Kx dan Y ini menunjukkan bahwa besarnya kemungkinan terjadi peristiwa X dan Y. Kx yaitu besar kemungkinan terjadinya peristiwa X, dan Ky itu kemungkinan terjadi peristiwa Y. Kemungkinan terjadinya dua peristiwa yang terkait itu sama dengan hasil penjumlahan besarnya kemungkinan atau alternatif dari masing-masing peristiwa. Formulanya sama seperti sebelumnya, dan formula ini menunjukkan yang sama, indikator yang sama. Operasi binomial. Banyak masalah dalam genetika melibatkan berbagai peristiwa atau fenotip, dan kita harus menghitung besarnya kemungkinan peristiwa tersebut terjadi. Misalnya, perkawinan dua orang genotip A besar dan A kecil, berapa kemungkinan anak pertama bergenotip A besar dan A besar, dan anak kedua juga A besar, atau anak pertama A besar dan A kecil, dan anak kedua A kecil, A kecil. Untuk menjawab soal seperti ini, kita akan menggunakan operasi binomial. Operasi binomial memiliki rumus A tambah B pangkat N. AB yang berarti besar kemungkinan dari suatu peristiwa, dan N banyaknya semua peristiwa. Ada operasi multinomial. Sampai di sini kita hanya mempelajari penggunaan teori kemungkinan untuk dua alternatif atau dua pilihan. Nyatanya dalam genetika ada kalanya kita harus memprediksi lebih dari dua alternatif. Permasalahan ini tidak harus diselesaikan dengan operasi binomial, harus dengan operasi multinomial. Di sini ada rumus dari operasi multinomial, yaitu n faktorial per w faktorial dikali x faktorial dan y faktorial. Lalu ada P pangkat W, ada Q pangkat X, dan R pangkat Y. N ini menunjukkan jumlah sebuah keturunan W, X, dan Y
yaitu menunjukkan jumlah keturunan dengan sifat fenotip atau genotip tertentu. P, Q, dan R menunjukkan besarnya kemungkinan untuk sifat fenotip atau genotip tertentu. Ada cara untuk menghitung besarnya resiko genetik, yaitu menggunakan prinsip Mendel dan analisis Bayes. Di kasus pertama ini, yaitu gen autosom yang menyebabkan albino. Sepasang suami istri memiliki seorang anak albino. Mereka berencana memiliki anak lagi. Pertanyaannya adalah, berapa besar kemungkinan anak keduanya albino? Yang pertama, kita harus membuat gambar untuk silsilah dan memudahkan kita untuk mengerjakannya. Langkah yang kedua, membuat asumsi. Yaitu dengan asumsi yang pertama, albino disebabkan oleh alel tunggal resesif A kecil pada autosom, maka individu fenotip albino akan bergenotip homozigot atau resesif A kecil A kecil. Dan individu normal bergenotip homozigot dominan A besar atau heterozigot A besar dan A kecil. Asumsi yang kedua adalah dalam kasus ini tidak ada mutasi sehingga C memiliki fenotip tersebut karena mewarisi gen orang tuanya. Angka ketiga, berdasar asumsi di atas, maka dapat dianggap bahwa A dan B bersifat heterozigot karena mereka memiliki anak yang berhomozigot resesif A kecil, yaitu C. Bila A besar dan A, bila A dan B keduanya bukan individu heterozigot A besar dan A kecil, tidaklah mungkin bagi anak bergenotip A kecil. Langkah yang keempat, karena A dan B heterozigot A besar dan A kecil, maka kemungkinan memiliki anak berfenotip albino adalah sebesar 1/4. Jadi kemungkinan anak kedua berfenotip albino yaitu 0,25. Perhatian, jawabannya akan berbeda bila kasusnya adalah dua orang heterozigot untuk sifat albino menikah. Berapa kemungkinan memiliki dua anak yang semuanya berfenotip albino? Setiap anak yang dilahirkan memungkinkan terlahir albino 1/4. Jadi bila kedua anak bersifat albino, kemungkinannya adalah 1/4 kali 1/4, yaitu 1/16. Nah, pertama dan yang kedua adalah kejadian yang terpisah. Kasus kedua yaitu hemofilia. Seorang lelaki penderita hemofilia B kawin dengan perempuan normal. Anak perempuan mereka kawin dengan lelaki normal dan telah memiliki 4 anak lelaki yang semuanya normal serta seorang anak perempuan yang normal. Pertanyaannya, berapa besar kemungkinan cucu perempuan dari lelaki tersebut heterozigot atau karier hemofilia? Yang pertama, kita harus menggambar lagi uh, untuk memudahkan. Ini seperti silsilah. Itu di sini yang B adalah lelaki penderita hemofilia, sedangkan A adalah istrinya, seorang perempuan normal. Dan I itu yang kita tanyakan genotipnya. Langkah kedua, menyusun asumsi. Asumsi yang pertama, hemofilia disebabkan oleh alel resesif H kecil pada kromosom X. Berarti lelaki normal pasti memiliki alel normal, tetapi perempuan normal ada dua kemungkinan, yaitu genotipnya H besar dan H kecil dan H besar dan H kecil. Asumsi yang kedua, dalam kasus ini tidak ada mutasi dan perkawinan terjadi sesuai dengan hukum Mendel. Langkah yang ketiga, berdasar asumsi di atas, kita akan melakukan perhitungan berikut. Yaitu C jelas karier atau heterozigot, karena dia mendapat alel H kecil yang terkait kromosom X dari ayahnya yang telah diketahui penderita hemofilia. Dengan kondisi di atas, maka C memiliki kemungkinan mewariskan alel H kecil pada keturunannya sebesar 1/2 atau 50%. Langkah keempat, I yang kita tanyakan tadi, seorang perempuan, karena itu dia memiliki 2 kromosom X, satu diwarisi ayahnya yang jelas normal atau H besar, sedangkan satu lagi dari ibunya yang mungkin membawa alel H besar atau H kecil. Dengan demikian, kemungkinan I bersifat karier adalah 0,5 atau setengah.
Ada kasus kedua tentang hemofilia lagi. Seorang lelaki normal B kawin dengan perempuan A yang diketahui pembawa, bukan penderita gen hemofilia. Jadi yang perempuan ini pembawa ya, karier. Mereka memiliki 2 orang anak lelaki dan 1 anak perempuan. Kedua anak lelakinya adalah penderita hemofilia A, sedangkan anak perempuannya normal. Anak perempuan tersebut kawin dengan lelaki normal dan telah memiliki 4 anak lelaki dan 1 anak perempuan yang semuanya normal. Pertanyaannya adalah, berapa besar kemungkinan cucu perempuan dari lelaki tersebut heterozigot atau karier hemofilia? Langkah yang pertama, menggambar silsilah atau ya gambar petaknya lah ya. Yaitu B adalah lelaki normal tersebut, sedangkan A adalah perempuan istrinya. M dan N adalah lelaki saudara kandung C. M dan N itu penderita hemofilia juga, yang hemofilia A. Individu I adalah individu yang ditanyakan genotipnya. Langkah yang kedua menyusun asumsi, yaitu asumsi yang pertama dengan asumsi bahwa hemofilia disebabkan oleh alel resesif H kecil pada kromosom X, berarti lelaki normal tidak tidak eh berarti lelaki normal itu memiliki alel normal. Tetapi perempuan normal ada 2 kemungkinan bergenotip H besar atau H besar dan H kecil. Tapi asumsi kedua ini dalam kasus ini tidak ada mutasi. Langkah ketiga, di sinilah kita menggunakan analisis bias. Pada dasarnya kita harus menghitung dengan segala kemungkinan yang ada. Berapa besar sebenarnya kemungkinan C bersifat heterozigot. Ada beberapa jenis probabilitas yang akan kita hitung, yaitu ada prior probability, conditional probability, joint probability, dan posterior probability. Prior probability berdasarkan hukum Mendel, maka kemungkinan C bersifat heterozigot yaitu 1/2 atau 50%. Kemungkinan berdasar hukum Mendel ini adalah besarnya prior probability. Conditional probability, pernyataan C bahwa C memiliki 4 anak lelaki normal menyebabkan kita bertanya benarkan C heterozigot. Besarnya kemungkinan seorang anak perempuan heterozigot memiliki 4 anak lelaki normal adalah sebesar setengah atau 1/2 atau 4 atau sama dengan 1/16. Sekali lagi, kemungkinan seorang perempuan heterozigot untuk hemofilia dengan syarat 4 anak lelakinya normal semua. Inilah yang disebut conditional probability. Syarat ini dipenuhi oleh C, sehingga kemungkinan C heterozigot 1/16. Di lain pihak, C bukan karier. Besar kemungkinan memiliki 4 anak lelaki normal adalah sebesar 1. Joint probability, kemungkinan menurut hukum Mendel, yaitu kemungkinan heterozigot H besar dan H kecil 1/2, dan kemungkinan homozigot H besar juga setengah. Jadi 50-50% ya. Besar kemungkinan menurut hukum Mendel, dan melihat kenyataan yang ada, yaitu memiliki 4 anak laki normal, jawabannya adalah setengah atau 1/2 dikali 1/16, yang hasilnya 1/32. Inilah yang disebut dengan joint probability, bahwa C heterozigot dengan kenyataannya memiliki 4 anak lelaki normal. Di lain pihak, besarnya kemungkinan bukan karier adalah setengah dikali 1. Itu setengah atau 50%. Posterior probability. Berdasar kenyataan bahwa C memiliki 4 anak normal ya, maka kemungkinan dia heterozigot adalah 1/32. Sedangkan kemungkinan C bukan karier adalah 1/2 atau 50%. Menghitung probabilitas pada dasarnya adalah menghitung perbandingan. Perhatikan bahwa dalam kasus ini kemungkinan C heterozigot, tidak berheterozigot, dan tidak berheterozigot adalah 1/32 dibanding 1/2 atau 1/16. Dalam kasus ini berarti besarnya kemungkinan C heterozigot adalah 1/17. Nilai ini berasal dari 1/1 tambah 16. Inilah nilai posterior probability. Angka yang keempat,
besarnya I heterozigot sama dengan besarnya kemungkinan I mewarisi alel A kecil dari ibunya yaitu C. Sesuai dengan hukum Mendel, maka besar kemungkinannya adalah 1/2, yaitu 50%. Tetapi karena kemungkinan C bersifat heterozigot, 1/17, maka kemungkinan I bersifat heterozigot menjadi 1/2 dikali 1/17, yaitu 1/34 atau sekitar 3%. Dengan menggunakan teorema Bayes untuk memodifikasi perhitungan berdasar hukum Mendel memberikan nilai risiko yang jauh lebih kecil. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga paham ya teman-teman. Mana nih?